Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update terbaru market crypto, di mana untuk hari ini kita lihat market sedikit mengalami kenaikan 1,4%, walaupun kalau kita lihat dari tren jangka panjangnya masih bisa dibilang seperti sideways ya. Nanti akan kita lihat karena secara teknikal ini Bitcoin bisa kita lihat mulai ada sedikit breakout ya, tapi nanti kita akan lihat lebih detail lagi secara teknikalnya dan di time frame yang lebih kecil, short time frame. Berikut juga nanti kita mungkin bahas salah satu altcoin yang lagi cukup menarik mungkin untuk ditradingkan juga ya. Mungkin itu di akhir video. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung saja ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini kita lihat Bitcoin di level 19.100 ya, naik 1% kalau dibandingkan dengan hari kemarin. Ethereum naik 2,3%. Beberapa altcoin juga mengalami kenaikan. Salah satu yang signifikan ini, salah dua sebenarnya, Solana di sini naik 7%, Dogecoin juga naik 8% ya. Dalam 24 jam terakhir kita lihat di sini ada Dogecoin naik ya. Lalu ada Quan, Solana, XDC, Sandbox, Chainlink, Bitcoin Cash, Maker dan lain-lainnya ya. QNT atau Quan ini sebenarnya cukup menarik juga. Saya rasa dia top 40 dan memang secara fundamental cukup bagus. Mungkin nanti kita akan review lagi gitu ya. Ini sempat kita review tahun lalu kalau nggak salah ya, tentang QNT ya. Kalau kita lihat yang mengalami penurunan di sini ada Lido, Chiliz, Lunsi, ApeCoin, tapi ini nggak terlalu banyak yang mengalami koreksi juga sebenarnya ya. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di dalam level extreme fear di level 24. Ya, kita akan bahas beberapa hal dulu. Dimana ini dari video dari Watcher Guru ya. Di sini dia bilang explaining Bitcoin to an empty room in 2013 when it was worth less than $100. Jadi ini adalah salah satu profesor ya, bisa dibilang dia ngomongin tentang Bitcoin gitu ya. Dan kita bisa lihat ini Bitcoin ngomongin tentang Bitcoin atau membahas tentang Bitcoin di tahun 2013 ya, di saat harganya di bawah $100. Lihat seberapa banyak orang yang nggak interested gitu ya. Ini satu ruangan full, tapi yang datang hanya sedikit sekali lah. Ini kalau kita percepat juga sebenarnya hampir sama. Ini berapa jam? Oh, ini 2 menit videonya ya. Videonya 2 menit, hanya sebagai highlights aja. Kira-kira seperti itu. Tapi ini kita bisa lihat perspektifnya di tahun 2013. Lalu di tahun belakangan ini lebih banyak orang yang lebih interested lagi, dan saya rasa kedepannya lebih banyak orang yang akan lebih tertarik lagi dengan hal itu gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya saja. Selanjutnya kita lihat juga dari Rune Thorchain ya. Rune Thorchain di sini big event, dimana bukan big event sih sebenarnya, tapi ini salah satu hal yang penting dimana dia sudah integrate dengan Avalanche, Avex gitu ya, launching. Makanya kita bisa dari segi logo ini seperti menggunakan warnanya Avalanche ya, merah dan putih seperti itu. Ini hanya fundamental update gitu ya, jadi bukan untuk saya rasa nggak akan terlalu besar juga kalau memang, karena ini lebih karena untuk fundamental update-nya saja seperti itu ya, untuk Rune secara khususnya ya. Ini juga cukup menarik, dimana ini adalah list of upcoming events you should know about. Ini untuk crypto gitu ya. Ini teman-teman bisa screenshot juga kalau teman-teman tertarik. Biasanya akan ada fluktuatif di beberapa tanggal-tanggal ini. Saya highlight beberapa. Atom yang pertama, Cosmo First Conference, ini September 26 sampai 28, berarti minggu depan. Selanjutnya kita lihat ada Link, ini ada event SmartCon in New York ya, Chainlink. CRV juga cukup besar ini, tapi hanya launching CRV USD secara fundamental ya. Mungkin yang akan menarik ini RSR ya, di Oktober 10, dimana dia akan launching mainnetnya Reserve Right. Ini juga teman-teman bisa perhatikan Reserve Right RSR. Ada LTC Litecoin, ini ada pertemuan di Las Vegas. E-Gold, Elrond ya, ini di November 3 sampai 5, X-Day Conference. Lalu ada Theta, ada Aptos juga. Ini crypto yang lagi on the rise, yang bisa dibilang tergolong baru gitu ya. Ini Aptos, Iron, Sui, ini yang baru launching, bisa dibilang launchingnya setelah bear market gitu ya. Ini belum sempat kita pernah bahas di dalam video juga gitu ya, tapi update-nya ada untuk beberapa crypto ini. Lalu ada AAV dan ada Arbitrum juga ya. Jadi ini untuk beberapa halnya gitu ya. Kita bahas dulu yang paling dekat, mungkin ini Cosmos atau Atom, dimana ada Cosmo First Launch, dimana ini di September 26 sampai 28. Yang menariknya ini diadainnya di Colombia ya, Colombia di Amerika Selatan di sana ya. Kita lihat di sini Colombia di Medellin.
Ada beberapa speakernya ada dari co-founder Cosmos, co-founder Osmosis Labs, mungkin teman-teman familiar dengan Osmosis. Ada Eric Chen dari Injective Labs, lalu di sini juga ada marketingnya ya. Jadi ini untuk Cosmoverse, mungkin untuk para developer juga ya, untuk sharing. Selanjutnya kita lihat juga, nah ini lebih ke arah untuk capital market, khususnya untuk di S&P 500 atau Amerika, karena biasanya secara korelasi ini ada ya. Kalau kita lihat mungkin dari segala grafik yang ada gitu ya, mungkin yang paling mendekati ini adalah grafik yang saat ini, yang mana perbandingan antara di tahun 2008 ini yang warna kuning dengan yang warna putih gitu ya. Kita bisa lihat pergerakannya, ini dua-duanya S&P 500 Index kalau teman-teman lihat, tapi yang satu ini di tahun 2022 yang warna putih, yang warna kuning ini di tahun 2008. Nah pertanyaannya adalah apakah ini kita akan mengalami hal yang serupa atau tidak ya. Nanti saya akan membahas S&P 500 juga, karena ini yang kita takutkan juga gitu ya. Karena kalau dia turun seperti ini, ada kemungkinan Bitcoin juga mengalami hal serupa. Istilahnya kita akan dump lagi atau ada penurunan tambahan lagi seperti itu ya. Dan kita bisa lihat selama 1 bulan terakhir, ini dari TradingView ya, US stocks atau saham Amerika ya, beberapa perusahaan Amerika, the last 30 days atau dalam 1 bulan terakhir, teman-teman bisa lihat ini merah semua ya. Hanya sedikit yang hijau bisa dihitung pakai jari gitu ya. Nah sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan coba membahas, saya akan bahas mungkin lebih ke dalam short time frame ya. Ini kita di 4 jam, mungkin kita lebih kita kecilin lagi. Kalau kita lihat untuk saat ini cukup menarik, karena ini saya ambil time melihat pergerakan Bitcoin pada saat dia mulai di atas ini ya, ke bawah, dan kita lihat di sini memang ini Bitcoin bisa katakan sedikit mengalami breakout, walaupun kalau secara volume sendiri ini saya belum kurang yakin ya, secara volume ini nggak terlalu kuat. Tapi nanti kita akan lihat di sini di Bitcoin sempat testing ke area 19.200. Kita harapkan kalau sesuai plan kita ya, mungkin ini Bitcoin masih bisa mengalami kenaikan lagi dengan next resistance zone-nya ya, mungkin di area yang terdekat ini ya, 19.400-an ya. Karena ini yang menjadi resistance sebelumnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini Bitcoin mungkin bisa naik lagi sekitar 1,4%-an, 1,5%-an untuk saat ini gitu ya. Tapi kembali kita lihat volume dulu, dan masih ada potensi untuk dia invalidate ya. Kalau teman-teman tanya ini apa, kenapa kita nggak tarik garis dari sini, ini menurut saya ini lebih karena deviation saja ya. Pada saat dia pumping lalu nggak kuat langsung mengalami penurunan lagi, dan di sini terreject zone-nya, dan kita menunggu mungkin dia naik, breakout, retest dulu, baru mengalami kenaikan yang selanjutnya ya. Dan mungkin bisa testing ke area 19.400 ataupun ke area 19.700 kalau memang hal ini yang bisa terjadi seperti itu ya. Kembali lagi support Bitcoin ini masih di area kisaran level 19.000 dan 18.800 ya. Ketika kita turun di bawah level itu, ini teman-teman harus was-was juga gitu ya. Ini kira-kira untuk Bitcoin secara short time frame ya. Kalau secara time frame 4 jam sebenarnya tidak ada yang terlalu kita bisa bahas juga. Intinya sebenarnya hampir sama. Ini mungkin kalau teman-teman mau ya melihat dulu nih pada saat closing candle 4 jam bagaimana, apakah dia mengalami penguatan atau tidak. Kalau bisa di atas level 19.200 ini juga cukup oke, dan ada potensi Bitcoin mengalami penguatan ke level 19.500 ataupun ke level 19.800-700an ya, di daerah ini dulu. Seperti itu ya. Kalau kita lihat tadi kita membahas XPX ya, atau S&P 500. Nah ini menjadi concern kita juga sebenarnya ya. Dimana kalau kita lihat untuk saat ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita ambil satu kotak di sini ya, saya warnain yang lain kuning misalnya ya. Ini kelihatan saham Amerika ini masuk, bisa dikatakan untuk sekarang seperti membentuk double bottom atau tidak gitu. Ini sebuah pertanyaan, karena di sini bottom pertama, ini bottom kedua. Pertanyaannya adalah apakah dari sini kita akan bounce ya, ada kenaikan, atau memang ini akan lanjut turun ke bawah lagi seperti itu. Kira-kira ini yang kita alami ya di zona ini. Dan orang-orang lebih takut lagi, kenapa? Karena nanti di hari Senin pada saat market open, apa yang akan terjadi? Apakah market panik langsung turun ke bawah atau tidak? Seperti itu ya. Jadi ini momen-momen yang penting dari S&P 500, karena ini lagi di ambang, bisa dikatakan seperti itu. Apakah membentuk lower low-nya? Lower low artinya dia turun di bawah previous low-nya di kisaran level 3.600-an, atau dia bisa bounce dulu sementara ya. Belum tentu mengalami penguatan, tapi kita lihat dulu hal ini gitu ya. Jadi ini menarik. Jadi itu intinya.
Lalu kalau untuk tadi kita membahas salah satu altcoin yang lagi cukup menarik yang saya perhatikan itu sebenarnya Axie. Ya, kalau kita lihat Axie di sini, mungkin saya pakai ya Axie di sini di time frame 1 jam ya. Ini time frame yang cukup kecil juga karena ini ada possible kalau misalnya Bitcoin breakout, saya rasa ini Axie juga bisa mengalami breakout serupa. Kenapa? Karena secara setup dia juga lagi cukup bagus, secara volume ini lagi alive atau bisa dibilang lagi mulai hidup lagi kembali, tapi tetap diperhatikan juga ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat di sini dia di dalam garis ada resistance, lalu ada supportnya, lalu di sini dia mengalami breakout yang cukup signifikan kemarin. Lalu di sini sempat dia mengalami testing ya, dia retest di sini. Lalu di sini juga mengalami retest, konsolidasi dulu di sini beberapa saat. Jadi ini sebenarnya possible breakout. Kenapa? Karena dia udah breakout dari sini, retest, lalu di sini dia mengalami retest yang serupa. Jadi kalau misalnya di sini dia berhasil breakout lagi, saya rasa aksi ini bisa mengalami kenaikan selanjutnya seperti itu ya. Tapi kalau ternyata dia sudah kembali lagi di dalam bawah garis trendline ini yang warna kuning dan closing di bawah gitu ya, ini harus hati-hati, artinya invalidate ya, nggak akan terjadi seperti itu ya. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu apakah dia bisa breakout atau tidak. Kalau breakout ya mungkin ada potensi untuk dia mengalami penguatan seperti itu. Jadi kira-kira itu untuk salah satu altcoin yang saya lihat yang lagi diperhatikan. Berikutnya kita lihat juga mungkin Bitcoin Dominance. Kalau untuk saat ini secara time frame 4 jam, Bitcoin Dominance ini menemukan di level resistance yang sama ya. Dia lagi trending upwards, lalu kita bisa dari sini lagi trending naik, menemukan resistance, dan sekarang lagi sedikit mengalami condong penurunan. Tapi kembali lagi trennya ini sudah berbeda. Kalau kita lihat dari secara long time frame ya, atau di time frame 1 hari, ini teman-teman bisa lihat. Ini saya dilihat dulu ya, sebelumnya kita downtrend di sini, tapi saat ini kita cenderung lebih uptrend ya. Bahkan di sini kita masih bisa dikatakan kita lagi mengalami uptrend. Jadi kalau seperti ini Bitcoin dominance rata-rata menguat, makanya kita mungkin bisa lihat Bitcoin ini akan lebih hidup gitu ya kalau memang trend ini yang terjadi atau uptrend ini yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Ini untuk analisa Bitcoin dominance. Ya, jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.